Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Mari saatnya Tuhan Kau bicara atas setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami. Untuk kami terima firman-Mu terus bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah berkali lipat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Kami siapkan untuk terima yang terbaik yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi shalom buat semuanya, buat setiap yang saat ini mendengarkan di rumah. Ya, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa kita sudah memasuki akhir daripada akhir zaman. Ya, kita tahu bahwa pandemi sampai saat ini belum berakhir, dan kita lihat bagaimana saat ini pandemi ada gelombang virus yang kedua itu melanda negara-negara, di mana beberapa negara yang tadinya sudah menyatakan bahwa itu semua sudah aman, sudah berubah ketika ada varian yang baru. Ya, contohnya Israel, saya baru baca, ternyata ada gelombang yang baru. Kemarin 2 hari yang lalu 307 ada terkena oleh virus yang baru ini. Ya, dan beberapa negara sudah menyatakan lockdown. Ya, seperti kota Sydney kalau nggak salah, itu sudah di lockdown kembali. Ya, jadi sekali lagi kita memasuki akhir daripada akhir zaman. Apa yang kita perlu lakukan? Apa yang perlu kita persiapkan? Hari ini kita belajar tentang endurance. Ya, endurance, apa itu endurance? Ya, ada yang mengatakan endurance atau durability, yaitu tentang ketahanan, tentang daya tahan, tentang ketekunan. Apa yang kita perlu lakukan di akhir zaman supaya kita tetap tetap safe, tetap aman, dan kita bisa selesaikan, kita genapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan, yaitu Matius 27 ayat yang ke-7. Kondisi di akhir zaman. Coba kita lihat sama-sama. Matius pasal ke-27 ayat ke-7. Firman Tuhan katakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu. Bukankah kira-kira 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, bagaimana kerajaan Israel diserang, ya, dari Hamas dan sebagainya. Apabila itu betul-betul terjadi, akan terjadi perang dunia yang ketiga. Ya, siapa di belakang Hamas, siapa di belakang Israel, bisa saling menyerang, dan itu sangat mengerikan. Ya, itu salah satu tanda-tandanya. Tapi saya mau ceritakan di sini bahwa saya baru buka data. Ternyata, ya, ada gempa bumi terjadi. Kita seringkali lupa bahwa saat ini begitu banyak berita tentang virus, COVID, dan sebagainya. Kita lupa bahwa setiap hari terjadi gempa di bangsa ini. Ini baru yang di bangsa Indonesia, belum yang di luar Indonesia. Ya, saya bacakan ya. Yang pertama, tadi malam, jam 8 malam, itu ada gempa di Bengkulu. Ya, ada yang tahu? Mungkin ada yang menyimak ya, tapi beritanya nggak sampai kemana-mana karena kalah dengan beritanya COVID. Saya sangat setuju dengan Pak Sentosa yang sharing bahwa sudah stop berita tentang COVID ya. Kita fokus ke Tuhan, bagaimana kita terus tingkatkan imun kita, ya, terus bersuka cita, terus berbahasa roh, terus bertumbuh dalam Tuhan. Tadi malam ada gempa sebesar 5,5 skala Richter di Bengkulu. Kemudian gempa di Lampung. Hari Kamis dan Jumat 1 dan 2 Juli itu 4,5 skala Richter. Kemudian 30 Juni itu di Morowali Sulteng dan di Donggala 4,2, ya, cukup besar. Dan pada hari Senin kemarin ada gempa di Gunung Kidul di Yogyakarta, ya, dan di Maluku 5,3 skala Richter. Gempa terjadi setiap hari. Ini sudah akhir zaman, ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini tanda-tandanya. Dan saya lihat beberapa data ya tentang kelaparan. Saya coba cari di web ya. Saya coba searching, ada 3,4 orang di Myanmar akan kelaparan. Itu prediksi pada 22 April 2001. Kemiskinan akan meningkat 3 kali lipat. Harga-harga beranjak naik, banyak PHK, kelaparan, keputusasaan meningkat tajam. Situasi keamanan memburuk. Dan ada gerakan
ketidakpatuhan terhadap pemerintah. Petugas pemerintah menelantarkan tugasnya. Ini pernyataan dari WFP, World Food Program atau Program Pangan Dunia. Ya, bagaimana bahaya ini mengancam negara Myanmar. Ya, data di PBB ada 10 negara. Ya, di Ethiopia, di Yaman, Kongo, di Afghanistan, Sudan, Suriah, Nigeria maupun Haiti itu ada bencana kelaparan yang sedang terjadi. Ya, kalau kita coba buka mata kita lebih lebar apa yang terjadi di dunia ini, itu kelaparan meningkat. Dari data WFP dikatakan dari 130 juta jiwa yang mengalami kelaparan, itu saat ini sudah 250 juta jiwa mengalami kelaparan. Hal ini mengancam ya dunia, dan kita tahu bahwa itu salah satu tanda-tanda bahwa kita sudah di akhir daripada akhir zaman. Ya, saya tertarik dengan terjemahan The Passion dari ayat yang barusan tadi saya baca. Ya, di terjemahan The Passion ini sampaikan seperti ini: Nation will go too far against each other, and kingdom against kingdom, and there will be terrible earthquake, seismic event of epic proportion, horrible epidemics and famines in place after place. Ya, dikatakan akan ada negara melawan, akan ada perang negara melawan negara, ya, kerajaan melawan kerajaan, dan ada terrible earthquakes, artinya gempa bumi yang sangat mengerikan. Ya, ini memang belum terjadi yang sangat mengerikan, tapi akan terjadi seperti itu, dan akan terjadi dikatakan horrible epidemics. Bukankah kita sedang mengalami pandemi sekarang saat ini? Ya, epidemi, pandemi itu satu keluarga, ya, satu saudara. Jadi pandemi itu seperti epidemi, dikatakan horrible epidemi. Jadi epidemi yang sangat mengerikan yang kita alami saat ini. Itu salah satu tanda yang begitu jelas, ya. Oke, puji Tuhan. Setiap kita perlu punya daya tahan tubuh menghadapi akhir zaman ini, menghadapi pandemi ini. Kita perlu punya daya tahan baik secara jasmani maupun secara rohani, ya. Bagaimana kita menghadapi segala sesuatunya. Dan Matius 24 ayat yang ke-13, ya, nanti kalau setelah khotbah bisa dibaca seluruh Matius, itu bicara tentang akhir zaman. Kita lihat di ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kuncinya adalah bertahan. Kuncinya adalah bertahan sampai pada kesudahannya, maka kita semua akan selamat. Di Markus 13 ayat 13, ya, ayat yang sama dikatakan, kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Ya, ada yang ngomong kita sudah masuk di permulaan dari penderitaan. Ada yang bilang belum, ini belum penderitaan. Ya, saya nggak tahu, saya nggak akan bahas itu. Tapi yang jelas kondisi dunia ini semakin lama semakin tidak baik. Ya, banyak perusahaan bubar, ya, rugi, pilot dibubarkan. Kita lihat, dan kita lihat banyak pengangguran. Tadi yang saya baca data dari luar negeri, data di Indonesia saya yakin juga banyak. Ya, yang penting adalah kita perlu bertahan. Amin. Caranya bagaimana supaya kita bertahan? Ya, caranya adalah dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu tetap fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Dan tetap berharap dengan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap menaruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Amin. Dengan dua hal itu maka kita akan tetap bertahan. Kita tidak akan menyerah menghadapi dunia ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami, ya, kesusahan itu, sedang mengalami penderitaan itu. Mungkin di PHK dari pekerjaannya, resign dari pekerjaannya dan sebagainya. Ya, mungkin bisnisnya tidak begitu berjalan dengan baik. Tetap percaya pada Tuhan, tetap fokus pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar dari satu tokoh di Alkitab. Ya, tokoh ini bernama Rut. Kita lihat bagaimana Rut yang bukan orang asli Israel, ya, tapi dia berharap dan percaya kepada Tuhan.
Yesus, bukan kepada manusia. Dia berharap kepada Allah Israel, ya. Di Rut pasal 1 ayat ke-16. Bapak Ibu Saudara bisa simak. Rut pasal 1 ayat ke-16, firman Tuhan katakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ya, kita lihat bagaimana pendirian Rut ketika ya iparnya Orpah, Naomi katakan, suamimu sudah mati, buat apa kamu ngikut aku lagi ya? Aku sudah nggak punya apa-apa, aku nggak punya anak lagi. Ya, sekalipun aku menikah lagi, anak itu masih kecil. Ya, buat apa ngikut aku lagi? Ya, si Orpah pamitan dengan menangis. Tapi Rut tetap bersikeras karena dia tahu Allah Israel. Dia kenal Allah Israel lewat Naomi, lewat kehidupan keluarga ini. Dan dia tetap berpaut kepada Tuhan. Dia tetap berpaut kepada Naomi. Dan dia mau terus ikut Naomi. Dan kita tahu bagaimana kisah Rut ini. Ya, kita tahu endingnya. Ya, semua pasti sudah baca ya. Kita tahu bagaimana Rut akhirnya kembali ke Israel bersama Naomi kembali ke Israel bersama Rut, menantunya, ya. Dan bagaimana Rut akhirnya bisa menikah dengan Boaz, seorang bangsawan yang kaya raya. Amin. Seorang Israel, seorang bangsawan yang kaya raya. Semua nggak ada yang bisa berpikir seperti itu, nggak ada yang menduga. Rut hanya percaya kepada Tuhan. Rut hanya mengandalkan Tuhan. Dan dia bisa keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Yang dihadapi Naomi maupun dihadapi Rut. Lewat kehidupan Rut ketika dia menikah dengan Boaz, kehidupan Naomi pun dipulihkan. Amin. Dan bagaimana lewat kehidupan Rut yang menikah dengan Naomi, melahirkan Obed. Siapa itu Obed? Ada yang tahu? Obed adalah kakek daripada Raja Daud. Ya, Obed melahirkan Isai, dan Isai adalah papa dari Daud itu sendiri, Raja Daud. Ya, bagaimana lewat kehidupan Rut ternyata lahir Raja Daud, lahir Sang Mesias, Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi lewat kehidupan ini kita bisa tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa keluar dari setiap masalah. Masalah apapun, kita bisa bertahan. Ya, ketika ada masalah kita bisa bertahan dan kita bisa mencapai garis akhir dengan luar biasa. Puji Tuhan. Ya, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, dan yang kedua tadi katakan adalah fokus. Tetap fokus kepada Tuhan. Tentu semuanya pernah dengar tentang cerita Yesus berjalan di atas air. Semuanya sudah tahu ceritanya. Ya, bagaimana ketika murid-murid disuruh menyeberang dengan perahu, Tuhan Yesus sendiri berdoa ke atas bukit, kemudian tengah malam, kira-kira jam 2, jam 3, ada badai. Dan bagaimana ketika itu murid-murid sedang berusaha sedemikian cara supaya perahunya nggak tenggelam, dan mereka melihat hantu. Ada orang berjalan di atas air. Pasti hantu. Mereka tambah ketakutan, mereka teriak-teriak. Ya, mereka nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Sampai Tuhan sendiri katakan, ini aku. Baru mereka tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, Petrus katakan, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku jalan di atas air. Saya yakin Tuhan taruhkan perkataan itu di hati Petrus. Akhirnya, mari datanglah, kata Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, seorang Petrus, ya, dia keluar dari perahu itu, dan dia mulai berjalan di atas air. Puji Tuhan. Dan dia datang pada Tuhan. Ya, ketika dia datang pada Tuhan, dia keluar dari perahu, dia menuju ke Tuhan Yesus, pasti fokusnya adalah kepada Tuhan Yesus. Ya, pasti fokusnya kepada Tuhan Yesus. Tapi perhatikan Matius 14 ayat 30. Ya, masih di Injil Matius 14 ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bukankah sekarang banyak berita yang membuat orang jadi takut? Bukankah sekarang banyak berita di medsos yang membuat orang kehilangan damai sejahtera? Ya, membuat kita nggak bisa fokus pada Tuhan. Itu yang membuat kita nggak bisa bertahan. Ya, seperti Petrus mengalami, dia tenggelam ketika dia tidak fokus pada Tuhan. Saya suka terjemahan King James, ya. Di ayat yang sama, saya terjemahkan langsung secara bebas.
Tetapi ketika ia melihat angin kencang, ia takut dan mulai tenggelam. Dia menangis berkata, Tuhan tolong aku. Dikatakan dia melihat angin kencang. Ya, dia bukan lagi lihat Tuhan Yesus sebagai fokus, tapi dia lihat angin kencang. Dia lihat masalah, dia lihat badainya. Ya, bukan lihat Tuhannya. Dan dia mulai tenggelam. Sama seperti kita. Ketika kita mulai fokus kepada hal-hal lain, ya kepada pandemi, kepada virus COVID, ya kita pun daya tahan tubuh kita akan berkurang, turun, dan kita menjadi lemah. Tapi setiap kita, kalau kita tetap fokus pada Tuhan, percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Kita akan tetap kuat dan tetap sehat. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya suka juga terjemahan The Message dikatakan, ya. Dia berkata, mari datanglah, melompatlah keluar dari perahu. Petrus berjalan di atas air kepada Yesus. Masih fokus pada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia melihat ombak yang bergejolak di bawah kakinya, dia kehilangan keberanian dan mulai tenggelam. Dia berteriak, Tuhan, Tuhan, tolong aku. Ya, sama. Baik di terjemahan King James melihat angin, di terjemahan The Message dikatakan dia melihat ombak di bawah kakinya. Ya, sesekali setelah dia fokus pada Tuhan, dia coba lihat, wow, ternyata ombaknya besar, ya, bergejolak di bawah kaki saya, mengerikan. Dia mulai tenggelam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap fokus pada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada sakit penyakit. Ya, saya ingat waktu Petrus mendoakan seseorang yang mati, ya, dia berdoa kemudian dia menoleh kepada anak yang mati itu. Dia bukan berdoa menghadap anak yang mati itu, ya. Dia berdoa menghadap sisi yang lain. Ketika dia selesai berdoa, dia menghadapkan badannya kepada anak yang mati itu dan berkata, bangkitlah. Dan bangkit anak itu. Kalau kita berdoa, kita menghadapi masalah, fokus pada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya saksikan sedikit tentang yang kami alami. Ya, mulai dari tahun kemarin, anak saya yang pertama, kita tahu bahwa tahun ini akan selesai SMA dan dia harus masuk ke kuliah. Ya, mulai dari tahun kemarin, teman-teman saya, ya, saudara-saudara saya sudah mencari buat anaknya sekolah, kuliah. Dan kami masih berdoa, kami masih tanya Tuhan, anak kami, ya anak yang pertama, si Jeremy, mesti kuliah kemana Tuhan? Ya, kami belum dapat jawaban. Sementara saya tanya anak saya juga masih bingung. Ya, ayo kita terus berdoa, ayo kita terus tanya Tuhan. Kita mau yang dari Tuhan, karena kita tahu yang dari Tuhan adalah yang terbaik. Ya, singkat cerita, sampai di awal tahun ini kami pun belum mendaftar ke salah satu universitas. Ya, kita terus berdoa. Ada satu universitas yang anak saya kepingin, kami berdoa dan kami confirm. Oke. Satu kali saya coba tanya sekali lagi kepada anak saya, gimana kamu dapat apa? Oke, aku sudah confirm, aku harus kuliah di situ, ya, di luar negeri. Ya, oke. Kalau memang di situ kita berdoa, ya, untuk kita bisa masuk dan Tuhan sediakan biayanya tentunya. Ya, oke. Satu kali ada open date, ya, dari universitas tersebut, di salah satu universitas di Australia. Kemudian ketika diumumkan bahwa yang syarat-syarat untuk boleh menjadi mahasiswa seperti ini, dan anak saya menjadi ciut, ternyata umurnya masih kurang 1 tahun, ya, karena anak saya lahir di bulan September, usianya cuma beda berapa bulan gitu, ya. Ketika saya coba bilang, coba tanyakan ke administrasi, sudah Pak, ternyata nggak boleh, memang harus mencukupi umurnya. Itu open date di awal tahun kalau nggak salah, ya. Tapi di bulan apa saya lupa, Mei, ya, April atau Mei, itu ada open date lagi. Ya, kita terus berdoa, kita terus, kalau memang Tuhan sudah tetapkan untuk dia bisa diterima di situ, pasti Tuhan buka jalan. Dan puji Tuhan, ketika open date yang terakhir, ya, ternyata diinfokan boleh mendaftar. Wow, ini satu jawaban Tuhan. Meskipun usianya kurang, dia tetap boleh mendaftar, tentunya dengan syarat-syarat, dengan persetujuan orang tua dan sebagainya. Ada form-form yang harus dilengkapi. Oke, kita lengkapi. Dan ada satu hal lagi, pada saat open date itu ternyata
pendaftaran free, yang biasanya form itu 1 juta, saat itu free, dan segeralah anak saya mendaftar, dan puji Tuhan akhirnya diterima, dan Agustus ini mulai kuliah. Ternyata dalam waktu yang singkat anak saya berhasil mendapatkan universitas yang bagus, ya. Meskipun saat ini mungkin masih streaming, masih online maksud saya, ya, masih online kuliahnya, tapi satu kali nanti ketika pandemi ini berakhir dia akan berangkat ke sana untuk kuliah ke sana. Puji Tuhan, ya. Oke, itu tentang kuliah anak saya. Ada satu kesaksian lagi, ya. Kesaksian ini terjadi pada awal di Januari, ya, di Januari 2019, 2 tahun lalu, ya. Pada saat itu bukan awal, ya, sekitar awal. Kami mendengar bahwa akan ada tur ke Israel, ya, tur ke Israel dari teman-teman HTI yang di Semarang. Oke, begitu kami dengar itu, saya lihat istri saya langsung sambil sama-sama menoleh. Kita mesti berangkat ini, ya. Oke, pada saat itu kami punya uang, sama sekali kami nggak punya uang, ya. Tapi kami percaya Tuhan sanggup menyediakan. Ketika itu kami terus berdoa, kami coba mendaftar, ya. Kami sudah mendaftar, kami berdoa untuk keuangannya. Tur itu berangkat di bulan Mei, ya, akhir Mei, akhir Maret, ya, akhir Maret. Dan kami berdoa terus untuk kami boleh uangnya cukup, ya. Ketika dari tur travelnya bilang, Pak boleh kasih uang muka dulu, waktu bayar uang muka pun kami masih berdoa, ini benar nggak bayar segini? Oke, uang muka masih bisa kita bayar lah, ya. Tapi bagaimana nanti pelunasannya? Oke, akhirnya setelah berdoa sejahtera, oke saya bayar, ya. Kami berlima rencana akan berangkat, ya, sama sekeluarga. Ya, kami berdua sudah 2 kali ke Israel, dan ini yang ketiga kali. Kami rindu mengajak semua anak-anak kami. Kami berlima berdoa setiap hari, Tuhan berkati biar sampai ada duitnya. Buat Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah taruhkan untuk kami berangkat, pasti Tuhan sediakan. Ya, kami terus berdoa, dan terus hari ke hari belum ada jawaban. Tapi anak-anak saya, salah satunya yang pertama sudah mulai ngomong, Pak, kayaknya mungkin bukan waktunya yang terbaik untuk kita berangkat. Kayaknya kalau memang belum ada duit kan nggak usah maksa lah, kayak gitu. Nggak, kita tetap percaya, saya bilang gitu. Kita berdoa, sampai di satu sisi kurang 2 minggu, ya, tour travel bilang, Pak harus dilunasi, Pak. Akhirnya saya berdoa lagi, uang nggak cukup, uang cuma cukup buat 2 orang. Saya bilang, kalau yang berangkat 2 orang gimana? Saya tanya sama travelnya, mohon maaf Pak, sudah dibelikan tiket Pak, semuanya. Oh gitu, waduh, ya sudah, kami terus berdoa. Tapi ketika mendekati kurang seminggu, kami sudah rasa, saya sudah kehilangan iman. Waduh, ini nggak bisa berangkat, sudahlah, hangus-hanguslah uang muka kami, ya, biar yang 2 aja yang berangkat gitu, ya. Dan pada saat itu saya kaget mendengar anak saya yang paling kecil, mendengar istri saya yang terus beriman, berangkat Pak, kita pasti berangkat, ya, tetap percaya, tetap berdoa. Jadi istri saya sama anak saya yang paling kecil yang punya iman. Yang anak saya yang nomor 2 no comment, diem saja. Anak yang pertama sudah bilang, sudahlah Pak, sudah nggak ada, ya sudahlah, nggak usah maksa, kan gitu. Saya sementara juga sudah kehilangan iman. Ketika waktunya tinggal seminggu, ya, Tuhan dengan cara yang sedemikian rupa, ternyata duitnya ada. Singkat cerita, kami bayar dan kami berangkat, ya. Kami berangkat, dan yang luar biasa, ketika kami sampai di lokasi, kami turun dari pesawat, kami naik bis untuk menuju ke Israel. Kami turun di Yordania, ya. Kami naik bis, dan yang luar biasa, ketika masuk di bis itu, satu bis itu kosong. Ketika anak saya yang paling kecil dengan istri saya duduk di situ, di depan, di tempat ada saku di depan itu, ya, ternyata ada dua bunga mawar masing-masing di kursinya masing-masing. Saya lihat, dia tanya, loh ini mawar dari mana? Dilihat kursi lain nggak ada yang punya mawar, cuman ada 2 di istri saya dan anak saya. Sebagai tanda cinta dari Tuhan, tetap punya iman untuk berangkat, ya. Yang luar biasa, akhirnya puji Tuhan, kami sekeluarga berangkat. Ini di luar pemikiran kami, berkat dari mana juga kami nggak ngerti, tapi Tuhan bisa sediakan dengan cara yang luar biasa. Kami sekeluarga berangkat, ya. Saya bilang ke anak-anak, nggak usah belanja macam-macam, ya, kita bawanya juga nggak banyak, kita ngepas uangnya, ya. Tapi puji Tuhan, kita boleh menikmati
tanah perjanjian sekeluarga, itu suatu berkat yang besar buat kami ya. Puji Tuhan ya. Dan luar biasa ketika kita di sana, anak saya yang nomor 2 itu ulang tahun ke-13 pada saat di sana ada perayaan bermiswah ya, ketika anak akil balik. Pas anak saya juga akil balik di situ, dan ulang tahunnya di Israel. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tahu bahwa kita tetap harus bertahan di akhir zaman. Amin. Kita harus bertahan sampai pada kesudahannya, maka kita akan diselamatkan. Yang kedua, di samping kita bertahan dan tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, kita terus, yang kedua adalah kita harus terus tetap melaksanakan kehendak-Nya. Amin. Tetap terus melaksanakan kehendak-Nya. Keep running. Bertahan bukan berarti harus pasif, kita diam saja ya, tapi kita harus tetap melakukan kehendak Tuhan. Jangan cuma diam saja, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Akan datang malam di mana kita satu orang pun tidak bisa bekerja. Ya, kita tahu bahwa dari Bu Nani bahwa tinggal waktunya nggak lama lagi, tinggal 3 tahun. 3 tahun kita cuma bisa kerja 3 tahun. Setelah itu kita nggak bisa kerja lagi. Ya, saya nggak tahu kondisinya seperti apa, tapi yang jelas kita nggak bisa kerja lagi. Tinggal 3 tahun, kita perlu kerja keras, kita perlu tetap lakukan kehendak Tuhan dalam ketepatan dan sukakan hatinya. Amin. Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan katakan, Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Ya, artinya kita harus tetap strong, kita harus finish strong, bukan cuman finish well, tapi harus finish strong. Ya, kita harus selesaikan segala sesuatunya dengan dalam kekuatan. Kita harus selesaikan dan tidak menjadi lemah. Terus lakukan yang terbaik, lakukan perbuatan baik dan mempermuliakan nama Bapa di surga. Ya, kita di putaran yang terakhir. Ya. Kita tahu bahwa kita sudah dalam putaran yang terakhir. Kita ini sudah di akhir daripada akhir zaman. Dalam suatu pertandingan, katakan pertandingan berlari. Kalau kita ini sudah dalam putaran satu lap yang terakhir, itu kondisi yang paling berat. Adalah kondisi yang sangat berat. Ya, saya sangat diberkati dari khotbah minggu lalu dari Coach Irin tentang film Overcomers. Ya, kalau ada yang belum nonton, segera nonton. Ini film bagus sekali. Saya diberkati, tapi bukan seperti yang disampaikan minggu lalu, tapi ketika Hannah Scott, seorang anak perempuan yang tadinya tidak dianggap, ya, ketika dikatakan bapak ibunya meninggal, ternyata bapaknya belum meninggal, papanya masih hidup dan ada di rumah sakit. Ya, Hannah Scott ini seorang pelari, karena papanya juga seorang pelari. Ya, bagaimana Hannah Scott ketika dia selesaikan, ya, lari cross country, ya, lintas alam, dia pada posisi yang sudah terakhir, dia harus selesaikan itu semua. Ada beberapa kondisi pada saat itu disepakati oleh panitia bahwa pelatih itu tidak boleh secara online taruh di sini untuk berbicara kepada pelari. Dia taruh earphone untuk bicara langsung, nggak boleh. Peraturannya diganti. Mereka harus rekam semua panduannya, kemudian baru si pelari boleh mendengarkan. Ya, ketika ditanya audiens boleh apa, setuju apa seperti itu, si pelatihnya berkata, saya setuju, katakan. Semua heran, ya. Terus dia bilang sama teman-temannya, setuju. Akhirnya oke, setuju. Semuanya peraturan yang baru, pelatih nggak boleh ngomong langsung dengan pelari online, ya. Tetapi harus bikin rekaman untuk didengarkan oleh si pelari pada saat mereka sedang berlari, sedang ikut lomba. Oke, singkat cerita, ternyata pelatih daripada Hannah Scott sini, dia rekam suaranya papanya yang adalah juara pelari. Ya, papanya kondisinya sedang sakit di rumah sakit, dia sudah buta karena diabetes, ya, dia ada di tempat tidur, tapi dia semuanya dia rekam dengan tepat, ya. Si pelatihnya dia ukur semua jaraknya ketika harus naik ke bukit dan sebagainya, dia ukur semua dalam ketepatan dan dia kode sama si papanya. Kemudian papanya beri kata-kata motivasi untuk Hannah Scott boleh sampai finish, untuk Hannah Scott boleh final. Saya catat kata-katanya, ya. Ya, yang pertama dari perkataan si pelatih papanya, si juara lari.
Karena kamu akan merasakan sakit di kakimu. Teruslah berlari ketika kita merasakan sakit di kaki kita. Ya, coba kita perhatikan kata-kata dari coach ini, dari pelatih ini, dari papanya Hannah Scott ini, sebagai motivasi bagi setiap kita untuk melaksanakan setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita mau lakukan, kita mau tetap kerjakan, meskipun kondisinya seperti ini, kita mau selesaikan di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan akan memampukan. Amin. Yang pertama kata-katanya adalah ketika kita merasa sakit pada kaki kita, teruslah berlari. Jangan ada yang membuat kita berhenti. Terus tetap berlari, terus tetap berharap sama Tuhan. Amin. Jangan lihat peserta di belakangmu. Jangan pernah noleh ke belakang. Ya, karena ketika kita noleh ke belakang, kita kehilangan waktu. Si pelari ini pun sama. Dia bilang sama anaknya, si Hannah Scott, jangan noleh pelari di belakang. Sudah, maju terus. Lihat ke depan. Ya, lihat ke depan. Lari terus ke depan. Kemudian yang berikutnya, temukan ritmenya. Temukan ritmenya ketika berlari, temukan ritme ketika berlari. Ya, temukan ritme untuk mendapatkan ritmenya terus dalam pimpinan Tuhan. Ketika kita melakukan apapun yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam hidup kita untuk kita lakukan, temukan ritmenya sehingga kita seirama dengan hati Raja. Amin. Sehingga kita seirama dengan hati Tuhan. Amin. Di Tuhan. Ya, naik terus daki bukit. Kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Kita akan terus naik, dan Tuhan akan bawa kita terus naik. Memang naik itu butuh effort, butuh usaha lebih untuk kita bisa terus naik, untuk kita bisa perlu mendaki ke bukit, tapi kita akan terus naik bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Yang berikutnya, kata-kata dari coach yaitu papanya, berpikirlah sebagai pemenang. Ya, jangan berpikir the loser, ya, tapi the winner. Berpikirlah sebagai pemenang. Maka kita akan jadi pemenang sesuai apa yang kita pikirkan. Amin. Berpikirlah bisa. Ya, jangan berpikir tidak bisa. Karena Tuhan yang akan memampukan kita. Dan ketika mendekati finish, apa yang dikatakan oleh coachnya? Kita tahu bahwa kita sudah mendekati finish. Kita sudah di putaran yang terakhir sekali lagi. Ya, kita sudah mendekati finish. Saatnya untuk menerobos, melewati batas. Setiap manusia punya batas, kemampuan. Tapi coachnya atau pelatihnya atau papanya, dia rekam suaranya. Saatnya dia dengar si Hannah coach dengar di earphone yang dia bawa. Saatnya melewati batas. Saatnya melewati batas. Ya, bila kakimu terasa terbakar, biarlah itu terbakar. Ya, pada saat lari tentunya yang begitu jauh, begitu panjang, kondisi naik turun karena cross country ya, lintas alam itu melelahkan sekali. Itu akan terasa kakinya seperti terbakar. Biarlah terbakar. Paru-parumu akan lelah, tetapi itu belum selesai. Belum selesai, selesaikan ya. Pelari yang lain akan merasakan hal yang sama, tetapi kamu bisa mengatasinya. Pelatihnya memberikan motivasi seperti ini. Sama seperti kita di hari-hari terakhir. Kita lihat anak-anak Tuhan yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain mengalami hal yang sama. Ya, dalam kondisi yang sama. Kita di kondisi pandemi, semua sedang lockdown, sedang PPKM, dalam kondisi yang sama. Tetapi teruslah berlari, menerobos batas bersama Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Amin. Yes, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kamu bisa mengatasinya, kita bisa mengatasinya. Jangan seorang pun yang menghentikanmu. Ini kata coachnya. Jangan seorang pun bisa menghentikanmu. Ketika kita tahu dari Tuhan, kita lakukan terus dengan Tuhan, dan kita akan finish strong. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kita. Dan kerahkan semua kemampuanmu. Perpanjang langkahmu, ayun lenganmu. Berjuanglah terus. Kamu bisa melakukan ini. Kamu pasti menang. Ya. Satu kata yang diingatkan oleh coachnya, fokus pada finish line. Fokus pada garis akhir itu. Ya, bayangin seorang pelari yang nggak fokus kepada finish line, fokus kepada mungkin ada jualan bakso di sampingnya. Dia nggak fokus lagi, ya, dia akan kehilangan fokus. Mungkin dia jadi lapar, pengen makan bakso, jadinya nggak nyampe deh. Tetap fokus di finish line. Kita akan selesaikan, kita akan jadi pemenang. Yes. Amin. Kita harus selesaikan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk kita selesaikan, untuk kita genapi. Rancangan Tuhan pasti kita genapi. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, jadi tetap fokus.
Yang pertama tadi juga fokus pada Tuhan. Di kondisi yang kedua ini tetap fokus, jangan tinggalkan fokusmu kepada Tuhan. Kita tahu bahwa waktunya sudah nggak lama lagi, ya, akan datang sekali lagi, akan datang masanya di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4 itu. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Seperti PPKM, ya. Akan datang jam 5 di mana tidak ada yang boleh buka. Ya, akan datang malam tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi masih siang, selagi mungkin masih sudah agak sore, tapi kita mau selesaikan yang Tuhan mau. Amin. Kita mau selesaikan dengan luar biasa, dengan finish strong. Untuk itu kita perlu daya tahan. Untuk itu kita perlu endurance. Kita perlu punya durability. Amin. Ya, di dalam pekerjaan saya beberapa kali saya menangani peralatan alat berat di kantor. Ya, kalau di alat berat itu namanya kalau kesiapan alat itu availability, ya, kalau keandalan alat itu reliability, ya. Itu harus diukur keandalan alat. Kalau keandalan alat itu dari kapan dia rusak sampai rusak lagi, itu yang diukur, ya. Semakin dia lama, semakin andal alatnya, semakin kuat. Ya, sama seperti kita. Kita harus tetap kuat, kita harus punya daya tahan yang kuat. Ada satu ayat yang sangat singkat, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Tetaplah berdoa. Ayat ini hanya 2 kata singkat, tetaplah berdoa. Ya. Constantly prayer. Constantly pray. Tetaplah berdoa. Tetaplah percaya bahwa Tuhan dengar doa kita. Tetaplah menaruh pengharapan pada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetap berdoa. Saya ingat ketika anak kami yang terakhir, yang kecil, masih baru lahir, ya kira-kira umur setahun lah, ya. Anak itu tahu-tahu merasa nggak enak, badannya panas, ya. Ternyata di mulutnya banyak sariawan, dia nggak mau makan, ya. Dan kondisinya semakin drop, semakin drop. Kami bawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, dokter langsung sudah harus diopname, oke, diopname. Ketika diopname harus diinfus. Anak masih 1 tahun, masih kecil. Waktu diinfus itu, susternya itu dengan berbagai cara mencoba masukkan infus itu nggak bisa-bisa. Disuntik, keluarkan, nggak bisa masuk, nggak bisa lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong biar semua ini bisa jadi lebih baik, biar infusnya bisa masuk. Tuhan jawab, ya. Tuhan jawab dengan bagaimana? Dokternya datang, gimana, suster? Nggak bisa, dokter, ini terlalu kecil sekali, ya. Sudah, nggak usah diinfus, kata dokter. Oh, ternyata jawaban Tuhan seperti itu. Nggak usah diinfus, di luar pemikiran kita. Ya, ternyata pelan-pelan dia dikasih obat, pelan-pelan dikasih makan, rupanya sudah mulai bisa makan dan akhirnya pulih dalam waktu cepat. Luar biasa, ya. Tetap berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan beri jawaban. Apapun itu, mungkin di luar pemikiran kita, tetap andalkan Tuhan dan Tuhan beri yang terbaik buat kita. Amin. Puji Tuhan. Ada satu ayat, ya, yang luar biasa di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ini ayat yang terakhir. Oh, bukan. Ayat Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Oke, saya bacakan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Wow, firman Tuhannya luar biasa. Anggaplah penderitaan itu sebagai kebahagiaan. Ketika kita saat ini menghadapi penderitaan, kita harus anggap itu sebagai kebahagiaan. Apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, dalam penderitaan, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Bisa? Mudah? Tentunya mungkin tidak mudah. Tapi saya percaya bersama Tuhan yang akan mampukan kita untuk kita bisa tetap berbahagia ketika kita menghadapi ancaman, masalah, himpitan, ya, apapun, pencobaan apapun, ngadapin itu, kita mau tetap percaya, kita mau tetap bahkan dikatakan berbahagia. Anggap sebagai kebahagiaan, ya.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan endurance. Menghasilkan apa? Daya tahan. Menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, sempurna. Ya, Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna, seperti aku adalah sempurna. Ya, kita pikir, masa bisa aku sempurna? Firman Tuhan katakan, kalau kita mau anggap penderitaan itu, setiap ujian, cobaan, hambatan, apapun, tantangan sebagai suatu kebahagiaan, kita akan menjadi sempurna, dikatakan utuh, tidak kekurangan suatu apapun, lack nothing, ya, sempurna, utuh. Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi seperti itu, ya. Tentunya bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Fokus sekali lagi kepada Tuhan. Jangan biarkan fokus kita menjadi melihat yang lain, berubah kepada yang lain. Fokus kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kita nggak boleh kerja, bukan berarti kita nggak boleh sekolah atau lakukan apapun, bisnis dan sebagainya. Kita lakukan bagian kita dengan tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Dengan tetap mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan terus mengajari kita, memimpin kita langkah demi langkah, step by step, sehingga kita tidak salah langkah. Amin. Tuhan menetapkan langkah orang-orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. 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 Ya, amin. Pasti semua kita ditetapkan langkah-langkah kita, karena kita adalah orang-orang yang berkenan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sehingga kita tidak salah melangkah. Hal yang terakhir, ya. Hal yang terakhir yaitu Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan ini cukup terkenal, semua pasti sudah mendengarnya, sudah pernah membacanya, bahkan mungkin sudah hafal. Ya, Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, kita perlu ini di akhir zaman. Amin. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, sehingga kita akan kuat, kita berlari gak jadi lemah, kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini yang kita mau, ini yang kita perlu. Nanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan hal yang gampang. Ya, zaman sekarang serba instan, semuanya maunya cepat. Ya, pesen makan tinggal kontak Gojek, Grab, datang. Semuanya cepat. Ya, effortnya nggak terlalu banyak. Tapi menanti-nantikan Tuhan. Kapan Tuhan mau ngomong, kapan Tuhan jawab, kita nggak tahu. Kita hanya untuk menanti-nantikan Dia. Setiap pagi Tuhan akan mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid. Amin. Kita terus menanti-nantikan Dia sampai kita tahu apa yang mesti kita lakukan hari itu. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti yang Tuhan Yesus kasih contoh. Ketika pagi-pagi, ketika masih gelap, Dia pergi mengasingkan diri untuk berdoa kepada Bapa di surga. Setelah itu murid-muridnya mencari di mana Tuhan Yesus, dan ketika ketemu, Tuhan, begitu banyak orang menunggu untuk Engkau sembuhkan mereka, begitu banyak orang minta dilayani. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Enggak, saatnya kita akan pergi ke kota-kota lain. Karena Dia tahu, Dia terima dari Bapa di surga bahwa Dia harus pergi ke kota-kota lain. Amin. Sehingga setiap langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan seperti itu. Jadi kita perlu kekuatan yang dari Tuhan supaya kita bisa finish strong, supaya kita bisa menyelesaikan setiap pertandingan ini dengan baik. Dan firman Tuhan yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, ya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Apa yang Paulus katakan? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saya suka kalimat yang terakhir. Bukan hanya kepadaku, kata Paulus, tetapi kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Setiap kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, amin, untuk menjemput kita di awan-awan supaya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi akhiri pertandingan ini dengan baik.
tapi bukan sekedar akhiri dengan baik, tapi dengan kuat. Amin. Kita harus finish strong. Kita nggak cukup cuman finish well, tapi babak belur. Kita harus mengakhiri, kita harus finish strong, dan tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan janjikan ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Buat saat ini Tuhan, Kau boleh ajari kami tentang sesuatu, yaitu tentang endurance, tentang daya tahan, tentang durability Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendiri yang memberi kemampuan kepada kami Tuhan, untuk tetap fokus kepada Tuhan, untuk tetap mengarahkan mata kami, hati kami tertuju hanya pada Tuhan. Lewat kami mengarahkan hati kami, fokus kami kepada Tuhan. Tuhan membuat kami mampu untuk berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kau sendiri akan menetapkan setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau sendiri akan menetapkan sehingga kami tidak salah mengambil keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami tetap percaya Tuhan. Mampukan kami tetap percaya kepada Tuhan. Mampukan kami tetap mengandalkan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Lewat kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Kami tetap punya pengharapan. Kami tetap punya pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sendiri akan memberi kekuatan buat setiap kami saat kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kau memberi kekuatan ekstra untuk kami boleh finish strong Tuhan. Untuk kami boleh genapi setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami boleh selesaikan setiap tugas yang Tuhan beri dengan baik Tuhan. Dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yes.